mempelajari materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, berikut adalah KD dan tujuan pembelajaran biologi. Jadi, pada materi ini, kalian diupayakan untuk menguasai KD.1, yaitu menganalisis hubungan antara faktor internal dan juga eksternal dengan proses pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Nah, ini adalah beberapa pokok materi yang harus kalian pahami. Yang pertama, kalian harus memahami pengertian pertumbuhan dan perkembangan, pengaruh faktor luar atau eksternal terhadap pertumbuhan-tumbuhan. Kemudian, pengaruh faktor dalam atau faktor internal terhadap pertumbuhan-tumbuhan. Dan yang terakhir adalah terjadinya pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, secara lebih detail kalian harus memahami dan memperhatikan gambar yang ada di saat ini. Nah, pernahkah kalian berpikir mengapa sih tumbuhan itu dapat tumbuh dan juga berkembang mulai dari kecil, jadi besar, sampai terbentuk bunga, buah, dan biji? Nah, seperti ada pada gambar di samping, kita bisa melihat adanya suatu proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan itu kita bisa mengamatinya dari adanya perubahan ukuran, di mana pada perubahan ukuran tersebut terjadi pertambahan jumlah sel, pertumbuhan atau pertambahan ukuran sel. Nah, sedangkan kalau pada perkembangan kita mengindikatorkan dari munculnya bunga, buah, dan juga biji. Nah, di sini akan tampak gambar yang lebih jelas dari pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, kita ulas kembali bahwa pertumbuhan itu bisa diartikan menjadi suatu proses bertambahnya ukuran dari kecil hingga dewasa yang sifatnya ini adalah kuantitatif atau bisa diukur. Dan sifat dari pertumbuhan ini sendiri juga bersifat irreversible atau tidak dapat kembali. Nah, sedangkan untuk proses perkembangan ini merupakan suatu proses menuju atau mencapai kedewasaan pada makhluk hidup, yang mana pada perkembangan ini sifatnya adalah kualitatif. Karena apa? Karena dalam hal ini kedewasaan itu tidak bisa diukur. Ya. Nah, biasanya perkembangan ini ditandai dengan munculnya bunga, buah, dan juga biji. Next. Nah, ini dia banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, faktor yang akan kita bahas pertama adalah faktor eksternal atau faktor luar. Yang pertama adalah iklim. Nah, iklim ini terdiri dari cahaya, kemudian temperatur, air, adanya angin, dan juga gas. Nah, sedangkan faktor kedua dari faktor eksternal adalah tanah. Nah, untuk tanah sendiri itu meliputi teksturnya seperti apa, struktur tanahnya bagaimana, kemudian bahan organik yang terkandung itu seperti apa ya, atau nutriennya. Kemudian ada pH atau tingkat keasaman dari tanah. Ini juga sangat mempengaruhi faktor terhadap pertumbuhan dan juga perkembangan. Dan yang ketiga tentunya adalah faktor biologis atau makhluk hidup dari makhluk hidup. Nah, biasanya beberapa faktor biologis yang mempengaruhi pertumbuhan itu adalah meliputi gulma. Nah, dengan adanya gulma, maka biasanya pertumbuhan akan terganggu. Begitu juga dengan adanya serangga ataupun mikroorganisme lain, seperti bakteri pemfiksasi nitrogen dan juga bakteri denitrifikasi. Oke, secara lebih detail kita akan mempelajari faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan.
Nah, banyak sekali faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama adalah cahaya atau sinar matahari, yang kedua adalah temperatur atau suhu, yang ketiga adalah kelembaban udara, yang keempat air dan unsur hara tanah, dan yang terakhir adalah pH atau derajat keasaman. Oke, yang pertama kita akan bahas cahaya atau matahari terlebih dahulu. Nah, kita tahu bahwa sinar matahari merupakan sumber energi yang digunakan untuk proses berlangsungnya fotosintesis pada tumbuhan hijau. Nah, pada setiap tumbuhan hijau ini ternyata juga memiliki respon yang berbeda-beda terhadap periode penyinaran cahaya atau yang kita kenal sebagai fotoperiodisme. Nah, berdasarkan lama penyinaran atau fotoperiodisme ini, pembungaan pada tumbuhan itu dapat terjadi dan dibedakan menjadi 4 kelompok. Jadi yang pertama adalah kelompok tumbuhan berhari pendek, yang kedua tanaman berhari sedang, tanaman berhari panjang, dan yang terakhir tanaman berhari netral. Pada tanaman berhari pendek, dia akan mengalami pembungaan ketika mendapatkan penyinaran kurang dari 12 jam. Nah, pada kondisi ini kita banyak temukan pada wilayah subtropis, yaitu bagian utara. Nah, sedangkan pada tanaman berhari sedang, dia akan mengalami pembungaan ketika mendapatkan penyinaran selama 12 jam. Nah, pada kondisi ini kita temukan pada wilayah tropis. Dan yang ketiga ada tumbuhan berhari panjang. Pada tanaman berhari panjang ini dia akan mengalami pembungaan apabila dia mendapatkan penyinaran lebih dari 12 jam. Dan kondisi ini kita temukan pada wilayah subtropis selatan. Dan yang terakhir adalah tumbuhan berhari netral. Nah, pada tumbuhan berhari netral ini, dia akan berbunga kapan saja, tidak dipengaruhi oleh lamanya penyinaran. Nah, secara lebih detail, perbandingan atau gambar dari beberapa kelompok tumbuhan berhari pendek dan juga berhari panjang bisa diperhatikan di gambar di sebelah kiri. Kita lihat bahwa tumbuhan berhari pendek dia akan berbunga ketika panjang malam hari itu melebihi periode gelap kritis. Artinya bahwa tumbuhan berhari pendek dia akan berbunga pada saat kondisi di mana malamnya itu lebih panjang. Nah, sedangkan pada tumbuhan berhari panjang dia akan berbunga hanya ketika malam harinya itu lebih pendek daripada periode gelap kritis. Artinya tumbuhan berhari panjang itu dia akan mengalami pembungaan ketika malamnya itu lebih pendek daripada siang. Ternyata ketika kita membedakan perlakuan tanaman pada lingkungan yang cukup matahari dan tidak ada sinar matahari memberikan respon yang berbeda. Nah, hal ini tampak tadi pada tanaman yang tidak terkena cahaya matahari, tampak tumbuhan itu memiliki tanaman yang lebih tinggi, daun kecil, tipis, berwarna kekuning-kuningan, bahkan memiliki batang yang tampak lemah. Nah, hal ini tuh terjadi karena pada tanaman yang kurang cahaya matahari, dia akan lebih banyak mengandung air, ya. Sedangkan zat gulanya itu lebih sedikit. Jadi pada kondisi yang seperti ini jumlah jaringan mesofilnya itu meningkat. Nah, daun yang terbentuk menjadi lebih lebar dan akhirnya juga memiliki daun yang tipis. Nah, sedangkan kalau pada kondisi sinar mataharinya tercukupi, maka tumbuhan ini akan banyak mengandung sedikit air, tetapi jumlah gulanya itu akan lebih banyak. Akibatnya dia akan lebih cepat mengalami proses respirasi dan juga fotosintesis, dan akhirnya daun akan menjadi lebih tebal, hijau, dan jaringan palisadinya berlapis berwarna hijau dan juga sempit. Gitu.
Kemudian, faktor yang kedua adalah suhu atau temperatur. Jadi, selain dipengaruhi oleh cahaya matahari, tumbuhan itu juga sangat dipengaruhi oleh suhu. Nah, tumbuhan akan memiliki suhu optimal untuk tumbuh dan juga berkembang. Nah, biasanya pada tumbuhan, suhu optimum itu berada pada suhu berkisar 22 sampai dengan 37 derajat Celcius. Nah, itu kembali lagi tergantung dengan iklim di suatu negara atau wilayah dan juga karakteristik dari tanaman tersebut. Nah, pada tanaman yang berada pada suhu temperatur yang terlalu tinggi, biasanya dia akan mati. Begitu juga pada suhu yang terlalu rendah. Jadi, baiknya tanaman itu berada pada suhu yang optimal. Nah, selanjutnya adalah faktor yang ketiga, yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan adalah kelembapan udara. Nah, kondisi lingkungan yang lembab atau cukup air itu akan sangat baik dan cocok untuk pertumbuhan tanaman. Kenapa? Karena pada kondisi yang seperti ini, tanaman itu akan banyak menyerap air dan penguapan atau transpirasi air itu akhirnya menurun. Nah, dengan kondisi yang demikian, akan memicu terjadinya pembelahan dan pemanjangan sel untuk mencapai maksimum. Nah, dengan adanya pembelahan dan pemanjangan sel mencapai maksimum ini, tumbuhan akan menjadi lebih subur. Nah, walaupun ada beberapa tumbuhan yang juga membutuhkan kondisi yang kering untuk tumbuh dan berkembang, misalnya adalah tanaman mangga atau pohon mangga yang mana dia akan bertunas dan bersemi atau bahkan berbuah pada saat musim kemarau atau kurang air. Dan faktor yang keempat adalah air dan unsur hara tanah. Nah, kita ketahui bahwa air itu merupakan suatu kebutuhan yang mutlak dibutuhkan oleh tumbuhan, di mana fungsi air ini sangat penting untuk fotosintesis, untuk metabolisme, untuk pelarut, sampai proses transportasi dari unsur hara. Nah, pada tumbuhan, nutrisi yang dibutuhkan tumbuhan itu berbeda, dibedakan menjadi dua, yaitu unsur makro dan unsur mikro. Kalau unsur makro itu adalah unsur yang memang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, sedangkan unsur mikro itu adalah unsur yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Faktor yang kelima adalah derajat keasaman atau pH tanah. Jadi, pada tumbuhan itu membutuhkan kondisi pH tanah yang ideal, yaitu berkisar antara pH 5,5 sampai dengan 7,5, di mana kondisi ini adalah kondisi pH asam menuju ke netral. Karena apa? Karena pada kondisi yang terlalu asam, tanah yang terlalu asam ini akan mampu menghambat perkembangan mikroorganisme, sehingga hal ini juga akan mempengaruhi kesuburan tanaman.